Hizbullah makin beringas bikin tentara Israel ngap-ngapan setelah 2 pangkalan militer Zionis rata dengan tanah. Tentara Israel dibikin geger dengan serangan mendadak Hizbullah pada 2 pangkalan militer sekaligus yang menyebabkan lenyapnya senjata Israel dan juga pada tentara yang menjadi korban, sehingga keberlanjutan perang saat terganggu. Dan akibat serangan milisi Lebanon itu yang seperti kiamat di siang bolong. Sebelumnya Hizbullah Lebanon dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu menyatakan bahwa serangan tepat mengenai sasaran di pangkalan Mitat dan Ramia yang menimbulkan kerugian besar bagi militer Zionis. Perlawanan Islam Lebanon pada Kamis pagi menargetkan posisi militer dan juga peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan 2 roda Borkan atau dengan 2 rudal Borkan. Hizbullah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan pada rezim Zionis. Hizbullah Lebanon menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan setiap hari bersamaan dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai 7 Oktober lalu dan kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza. Seperti diketahui, selama beberapa hari terakhir, tentara Israel menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri dan dibalas oleh Hizbullah dengan menghabisi 2 pangkalan militer milik Israel. Israel dan Lebanon makin panas. Hizbullah bombardir titik-titik militer Israel di perbatasan. Hizbullah di Lebanon mengaku telah menyerang gerombolan tentara Israel di dekat perbatasan Lebanon-Israel pada 1 Desember 2023. Hizbullah mengaku menyerang sekelompok tentara Israel di dekat lokasi Ramia Israel dengan senjata yang layak dan langsung menghantam sasaran. Serangan itu dilakukan demi mendukung rakyat Palestina yang tabah di jalur Gaza, sekaligus mendukung perlawanan penuh wira dan terhormat mereka, kata Hizbullah. Selain itu, Hizbullah juga mengaku telah menyerang tentara Israel di sekitar lokasi Jal Alam dengan senjata yang tepat dan menyerang pos militer Israel di Ramim. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan adanya bombardemen oleh Israel di berbagai wilayah selatan Lebanon. Sebelum baku tembak terjadi, situasi di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel tenang, namun berubah setelah Israel melanjutkan serangan di jalur Gaza setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama 7 hari. Hal itu membuat Hizbullah mengamuk dan langsung melancarkan serangan pada pasukan Israel yang berada di perbatasan selatan Lebanon. Mereka pantas mendapatkan balasan ini karena tidak beri kebermanusiaan dan bahkan masih ingin pertumpahan darah yang lebih banyak. Ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat setelah kotak senjata antara pasukan Israel dan Hizbullah terjadi dalam bentrok paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006. Seperti diketahui, ketegangan di perbatasan meletus setelah serangan militer Israel di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober lalu. Israel brutal, segera menuju neraka karena jatuhkan puluhan ton bom di Gaza. Seluruh gerakan bela Palestina menggempur balik. Zionis Israel memang penjahat yang tak mau henti melakukan pertumpahan darah. Baru usai kejahatan senjata bom sudah dijatuhkan. Hal ini membuat geram dan ngamuk para pejuang Palestina dan para pasukan lainnya pembela Palestina yang langsung terjun memberikan serangan masif balik yang menargetkan para IDF. Kesepakatan kejahatan senjata memang sudah disepakati antara Israel dan Hamas Palestina. Akan tetapi bukti-bukti kebiadaban militer Zionis tidak akan lenyap begitu saja.
Sebuah fakta yang sangat mencengangkan terkuak setelah 50 hari agresi militer Israel di Gaza, Palestina berlangsung dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari kantor berita Turki Anadolu Agency. Israel telah menjatuhkan sekitar 40.000 ton bahan peledak ke Gaza. Tak hanya itu, senjata pemusnah tentara Israel juga telah menghabisi 5.000 anak-anak Palestina yang tak berdosa. Data itu dirilis oleh kantor berita pemerintah Gaza melalui kepala kantor Selama Maruf pada Minggu. Data dirilis di hari ketiga gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat lalu 24 November. Pasukan pendudukan Israel telah menjatuhkan 40.000 ton bahan peledak di jalur Gaza, ucap Maruf. Kekejaman pasukan pendudukan telah terjadi jauh dari pengawasan kamera, katanya dikutip FIFA Militer dari Middle East Monitor. Lebih lanjut, Maruf menjelaskan sejumlah bom yang digunakan tentara Israel dalam konflik ini belum pernah digunakan sebelumnya. Dengan kekuatan menghancurkan yang lebih tinggi, Maruf meyakini jika militer Israel mendapat perintah dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Gaza. Bahkan hingga tak bisa ditempati lagi oleh warga Palestina, bom yang baru-baru ini digunakan oleh pasukan pendudukan belum pernah digunakan sebelumnya, ujar Maruf melanjutkan. Kehancuran yang dilakukan oleh pasukan pendudukan mencerminkan niat mereka untuk membuat Gaza tidak dapat dihuni. Maka dari itu, si Netanyahu pantas dihukum mati.